Assalamualaikum semuanya, saya Muhammad Daharin Mojo, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 2151107 dari kelas 1 IAPH. Yang terhormat Bapak Dr. Florianus Yudi Priyo Amboro, SHM Hum, selaku dosen mata kuliah pengantar Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan menganalisis perkara berdasarkan 3 perspektif hukum. Yang pertama ada perspektif aliran hukum alam atau kodrat, lalu aliran hukum positivis, dan aliran hukum sosiologis. Pertama-tama kasus yang akan saya pilih yaitu kasus pembunuhan yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung nomor 712 pidana pembunuhan tahun 2021. Kronologi kasus ini, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 3:30 WIB di perumahan Buana Cikiregensi, Kota Bandung, terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Rumah Haji Dewi Romlah terdakwa dipanggil ke kamar korban dan disuruh korban untuk membereskan taman. Namun terdakwa tidak segera melaksanakannya. Selanjutnya, pada saat terdakwa sedang menonton TV, korban menanyakan apakah terdakwa sudah membereskan taman atau belum. Yang dijawab oleh terdakwa belum. Mendengar jawaban terdakwa, korban marah dan memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tongkatnya. Namun terdakwa menepisnya. Lalu korban kembali memukul kepala terdakwa dengan tongkatnya, namun terdakwa kembali dapat menepisnya. Pada saat terdakwa berdiri hendak keluar kamar korban, korban mendorong pinggang terdakwa dengan tongkatnya hingga terdakwa terjatuh, dan ketika berdiri lagi, korban kembali mendorong terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi. Lalu korban memukul pundak terdakwa dengan tongkatnya, sambil memarahi dan mengusir terdakwa untuk pulang kampung. Ketika terdakwa keluar kamar, korban melempar terdakwa dengan tongkatnya yang mengenai kepala terdakwa sambil memarahi terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong korban hingga terjatuh. Lalu ketika korban berdiri, terdakwa kembali mendorongnya hingga terjatuh lagi. Lalu terdakwa langsung mengambil tongkat besi 4 kaki, lalu dengan maksud agar korban mati, terdakwa memukulnya dengan keras ke arah kepala korban yang mengakibatkan luka, mengeluarkan darah. Lalu terdakwa menyimpan tongkat besi kaki 4 tersebut ke tempatnya. Namun ketika melihat korban berusaha untuk berdiri, terdakwa mengambil lagi tongkat lainnya yang motif batik dan dipukulkan kembali ke arah kepala korban yang mengakibatkan korban jatuh kembali. Ketika korban bergerak meronta-ronta, terdakwa lalu mengambil tongkat besi yang lainnya, yaitu yang berwarna merah, dan dipukulkan kembali ke kepala korban sehingga korban menjadi tidak berdaya. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke dalam kamar mandi dan menyadarkannya di dinding kamar mandi. Lalu terdakwa mengguyurkan air pada bagian kepala korban dan membiarkannya di kamar mandi hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan visum dari Rumah Sakit Bayangkara Sartika, Asih Bandung, ditemukan luka memar pada dahi sebelah kanan, pada telinga sebelah kiri, pada punggung, pada lutut, dan luka sebab mati akibat kekerasan benda tajam kepala dan leher yang menyebabkan pendarahan. Apabila kasus dianalisis berdasarkan perspektif aliran hukum alam atau kodrat, yang dimana aliran hukum alam itu merupakan aliran hukum yang menurut para ahli berhubungan langsung dengan Tuhan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 72, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maka sudah jelas apabila kasus pembunuhan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif aliran hukum alam, si pelaku pembunuhan akan menerima balasan dari Tuhan kelak. Yang kedua, apabila kasus tersebut dianalisis berdasarkan perspektif aliran hukum positivis. Menurut Hans Kelsen, menurutnya hukum merupakan negara. Hukum menjadi suatu negara apabila sudah menyusun badan-badan untuk menciptakan dan menggunakan serta memaksa hukum akan menjadi tertib hukum apabila ditinjau dari sudut aturan-aturan yang abstrak. Di negara kita sendiri sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung nomor 712 ini, terdakwa terbukti melanggar pasal 351 sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun.
Yang terakhir, jika dianalisis berdasarkan aliran hukum sosiologis, menurut Leon Digit, hukum bukan tergantung pada kehendaknya penguasa, tetapi tergantung dari kenyataan sosial. Pembunuhan tentu saja menjadi salah satu perbuatan yang melanggar kenyataan sosial, karena manusia hidup berdampingan itu harus sesuai dengan norma yang berlaku. Dan pembunuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma agama, hukum, dan norma susila. Jadi berdasarkan aliran hukum sosiologis, pelaku pembunuhan akan mendapat sanksi dari agama, hukum, dan sosial. Setelah menganalisis kasus tersebut berdasarkan 3 aliran hukum, dapat saya simpulkan bahwa perspektif yang paling baik untuk menyelesaikan perkara tersebut ialah perspektif berdasarkan hukum sosiologis. Karena dalam aliran hukum sosiologis yang saya jelaskan tadi, aliran hukum sosiologis mencakup semua aspek, baik itu agama, hukum, dan sosial. Sehingga dalam penyelesaian kasus tersebut, aliran hukum sosiologis dapat menjadi dasar yang tepat. Sekian analisis perkara berdasarkan 3 aliran hukum. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.